Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Pengertian hukum menurut 1. Van Kan. Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Peraturan diperlukan untuk melindungi kepentingan dengan tertib. 2. Utrecht. Hukum adalah himpunan peraturan, baik berupa perintah maupun larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, Wirjono Kusumo. Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarannya umumnya dikenakan sanksi. 4. Mukhtar Kusumadja. Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga mencangkup lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataannya. 5. Lili Rashidi. Hukum bukan sekedar merupakan norma melainkan juga institusi. 6. A.L. Gothard. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang dipakai oleh pengadilan. 7. Austin. Hukum adalah tipe-tipe undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berkedaulat, di mana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi. Hak untuk hidup sesuai dengan data yang ada. Terdapat korban yang meninggal dunia atas nama Salim Kancil akibat mengalami tindak kekerasan yang berujung pada kehilangan hak untuk hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau non-derogable rights. Sebagaimana dijamin dalam pasal 28I ayat 1 UUD 1945, pasal 4 dan 9 UUD 39 tahun 1999 tentang HAM, serta pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional Hak di Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU 12 tahun 2005. 2. Hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam. Tidak ada manusia yang diizinkan untuk merendahkan martabat. Pada peristiwa tersebut, korban baik Salim Kancil maupun Tosan mengalami tindak kekerasan antara lain dipukul dengan benda tajam, batu, dan sebagainya, serta distrem di hadapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dijamin pasal 33 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Pasal 7 UU 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 16 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusia atau merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang pada saat peristiwa. Korban Salim Kancil dilakukan penangkapan oleh sejumlah orang yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk melakukan penangkapan, sehingga terjadi tindakan penangkapan secara sewenang-wenang. Hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Khususnya hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam pasal 34 dan 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Macam-macam hukum. 1. Menurut sumbernya. Menurut sumbernya, hukum dibagi menjadi 4. Hukum undang-undang yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan adat yang terletak di dalam peraturan kebiasaan adat, hukum traktat yaitu yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara, hukum jurisprudensi yaitu hukum yang diambil dari putusan hakim terdahulu. 2. Menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hukum tertulis. Tertulis adalah hukum yang terdiri dari yang dikodifikasi dan yang tidak dikodifikasi. 2. Hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan. 3. Menurut tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 4. A. Hukum nasional berlaku di dalam suatu negara. B. Hukum internasional mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. C. Hukum asing yang berlaku dalam negara lain.
D. Hukum gereja, kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. 4. Menurut waktu berlakunya. A. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. B. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. C. Hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. 5. Menurut cara mempertahankan. A. Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya hukum pidana dan hukum perdata. B. Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, cara mengajukan suatu perkara di pengadilan, dan cara hakim memberikan putusan. Contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata. 6. Menurut sifatnya. A. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. B. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. 1. Hak untuk hidup sesuai dengan data yang ada. Terdapat korban yang meninggal dunia atas nama Salim Kancil akibat mengalami tindak kekerasan yang berujung pada kehilangan hak untuk hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagaimana dijamin dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 4 dan 9 UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta pasal 6 ayat 1 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU 12 tahun 2005. 2. Hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam. Tidak ada manusia yang diizinkan untuk merendahkan martabat. Pada peristiwa tersebut, korban baik Salim Kancil maupun Tosan mengalami tindak kekerasan antara lain dipukul dengan benda tajam, batu dan sebagainya, serta disetrum di hadapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin pasal 33 ayat 1 UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 7 UU 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 16 ayat 1 UU 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusia atau merendahkan martabat manusia. 3. Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Pada saat peristiwa, korban Salim Kancil dilakukan penangkapan oleh sejumlah orang yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk melakukan penangkapan, sehingga terjadi tindakan penangkapan secara sewenang-wenang. Hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam pasal 34 dan 9 ayat 1 UU 39 tahun 1999. 4. Hak atas rasa aman. Peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh keluarga korban serta masyarakat sekitar juga, terutama bagi pembela HAM. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin pasal 28G ayat 1 UU 1945, pasal 30 UU 39 tahun 1999 tentang HAM. 5. Hak anak dalam peristiwa kekerasan tersebut. Pelaku melakukan tindakan kekerasan di depan anak Salim yang masih berusia 15 tahun. Selain itu, dalam peristiwa kekerasan bertempat di kantor pemerintah desa Selok Awar-Awar dilakukan di depan sekolah PAUD. Berdasarkan hal tersebut,
maka telah terjadi pelanggaran HAM sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945, pasal 52 ayat 1, pasal 63 UU 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 4, pasal 15 huruf C dan D, pasal 16 ayat 1 UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 19 ayat 1, pasal 37 huruf A Kepres 36 tahun 1990 tentang pengesahan Kovenan Perlindungan Hak Anak.